Ya, kalau ini dijadikan satu momen untuk membereskan masalah-masalah pekerja kita yang ada di Malaysia itu bagus, tapi kalau nantinya ini hanya menjadi satu berita yang mudah ditenggelamkan, ya sudah gitu. Ini nggak akan ada perbaikan dan selamanya warga negara kita yang ada di sana akan diperas dan ditipu habis-habisan sampai kita jadi kebingungan bagaimana cara menyelamatkan mereka. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu berita yang sangat-sangat mengejutkan, sangat heboh sekali, dan ini nantinya akan menjadi ujian yang sangat-sangat serius bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Karena ada WNI kita di Malaysia ditembak oleh aparat dan kemudian salah seorang diantaranya meninggal dunia. Ada 4 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia, dan penembakan ini dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM. Insiden ini terjadi katanya menurut klaim pihak Malaysia ini karena ada WNI kita, ada 5 orang yang naik kapal di sebuah perairan Malaysia dan diduga adalah pekerja ilegal, dan karena dianggap melawan katanya entah seperti apa, ini kemudian dilakukan penembakan sampai mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. 4 orang lainnya luka-luka dan sedang dirawat di rumah sakit di Malaysia. Dan ini nampaknya butuh bukti-bukti yang lebih konkret lagi dibandingkan sebatas klaim. Ini butuh persidangan, butuh pengadilan yang lebih terbuka dan transparan agar kita sama-sama tahu sebenarnya apa yang terjadi di sana. Ini perlu pembuktian apakah benar terjadi perlawanan dan cara melawannya seperti apa. Apakah masyarakat kita yang datang ke Malaysia atau ingin keluar ke Malaysia dan diklaim sebagai pekerja atau orang ilegal itu melakukan ancaman-ancaman sampai membuat pihak aparat ini langsung melakukan penembakan? Itu perlu diuji. Ancamannya seberat apa, seberesiko apa sampai kemudian aparat Malaysia mengeluarkan tembakan. Dan ini bagi saya adalah ujian perdana yang sangat rumit sekali nampaknya bagi Presiden Prabowo, karena sudah lama kita tidak berurusan dengan Malaysia. Di era Pak Jokowi tidak ada drama-drama seperti ini. Tidak ada tentara Malaysia yang kemudian mengintervensi atau coba mencari-cari masalah dengan kita gitu ya. Itu tidak terjadi. Dulu di era SBY iya pernah terjadi, tapi di era Pak Jokowi selama 10 tahun ini nggak ada sama sekali seingat saya, dan kini terjadi lagi satu kasus penembakan oleh aparat Malaysia kepada warga negara kita. Ini menjadi satu ujian karena nantinya kita akan melihat dan menilai bersama-sama bagaimana Presiden Prabowo merespon ini semua. Karena ini pasti akan sangat emosional. Ada warga negara kita ditembak di Malaysia oleh aparat dengan alasan ilegal, dengan alasan melakukan perlawanan. Kalau soal alasan ilegalnya gitu ya, itu tidak bisa kemudian dijadikan alasan karena penembakan itu jelas-jelas salah. Bahwa katakanlah misalkan pekerja kita atau warga kita itu ilegal di sana, ya diproses saja secara hukum dan tidak boleh kemudian dilakukan penembakan seperti ini, kecuali memang ada ancaman-ancaman, kecuali memang maling dengan perlengkapan dengan alat-alat senjata tajam dan sebagainya, mungkin boleh dilakukan penembakan, tapi seharusnya tembakannya hanya untuk melumpuhkan, bukan untuk tujuan mematikan. Sehingga dari kasus penembakan ini sudah jelas salah, sudah jelas berlebihan, dan pemerintah Malaysia setahu saya gitu ya, dari gaya-gaya mereka, karena saya dulu pernah kuliah di sana, rasanya tidak akan mau kehilangan muka, tidak akan mau membela warga kita, dan rasanya mereka akan sedaya upaya untuk membela aparatnya yang melakukan penembakan terhadap imigran atau warga kita yang dianggap merupakan pekerja ilegal. Karena mereka pasti menjaga citra mereka sebagai Malaysia gitu yang begitu nampak begitu lebih tinggi dibandingkan Indonesia, orang-orangnya, aparat-aparatnya gitu. Dan mereka pasti akan membela aparatnya, membela orangnya, membela warganya, sehingga nantinya Presiden Prabowo akan lebih berat lagi dalam menyampaikan sikapnya ke depan seperti apa gitu. Karena masalah imigran ilegal atau pekerja
Indonesia ilegal ini sudah menjadi masalah yang berpuluh tahun di Malaysia, dan itu citranya sangat-sangat negatif sekali. Sehingga dengan insiden yang seperti ini, pemerintah, aparat Malaysia rasanya tidak akan membela atau berada di pihak kita. Dan bahkan di pengadilannya pun nantinya itu tidak akan seadil dan sejujur yang ada di Indonesia. Itulah faktanya. Jadi ya, Presiden Prabowo harus kemudian bisa mengukur sikap-sikapnya ke depan, karena ketika ini sudah menjadi pemberitaan di Indonesia, kita sangat-sangat menunggu Presiden Prabowo akan gimana. Kebetulan besok Presiden Prabowo akan berkunjung ke Malaysia untuk membahas perdagangan. Dan salah satu dari bahasan itu seharusnya adalah bahasan soal penembakan ini. Saya nggak ngerti situasinya akan seburuk apa, tapi dengan situasi yang begitu rumit soal masalah pekerja ilegal kita yang ada di Malaysia, memang ada banyak sekali, dan arogansi pihak aparat Malaysia terhadap warga negara kita itu sudah mendarah daging, sudah menjadi satu gaya yang sulit sekali untuk diubah. Maka respon dari pemerintah kita, dari presiden kita untuk membela warga negara kita yang diperlakukan semena-mena itu membutuhkan sebuah strategi yang baik. Karena kalau salah-salah nanti jadi kayak nggak dapat apa-apa gitu. Karena harapan saya dengan adanya insiden ini membuat pemerintah kita atau Presiden Prabowo itu bisa mengerti dan dijadikan satu momentum untuk melakukan perbaikan-perbaikan terkait pekerja ilegal kita atau pekerja Indonesia yang ada di Malaysia, untuk mengungkap kasus-kasus para pekerja dengan segala macam permasalahannya. Karena masalah pekerja di Malaysia itu begitu kompleks, begitu banyak sekali, dan selama ini pemerintah kita itu belum melakukan apa-apa, bahkan di era Pak Jokowi. Saya tahu karena saya dulu pernah kuliah di sana dan bekerja di sana, sehingga saya menyaksikan sendiri di depan mata saya sendiri, dan saya juga pernah ikut membantu orang-orang Indonesia yang berada di sana yang tertipu karena karena ditipu secara legal. Jadi orang-orang kita ya, orang-orang Indonesia yang ada di sana itu, mereka kadang dijanjikan akan mendapatkan visa kerja, ya, mendapatkan visa kerja. Tapi sebenarnya nggak ada tuh. Tapi sudah dimintai uang gitu. Sudah dimintai uang, terus kemudian setelah nyetor, nggak ada. Agensinya kemudian hilang gitu aja gitu. Jadi, ini adalah kasus yang terjadi berpuluh tahun, dan korbannya ribuan orang. Atau bahkan mungkin sudah puluhan ribu orang kalau ditotal gitu ya. Dan jumlah uang yang disetorkan oleh para pekerja kita ini beragam sekali, dan itu di atas, setahu saya di atas 10 juta rupiah kalau dikonversi. Jadi ini adalah sebuah penipuan legal yang seolah-olah dilindungi oleh pemerintah dan aparat Malaysia, dibiarkan, sengaja dibiarkan. Mereka tahu itu adalah penipuan dan mereka tidak berbuat apa-apa gitu, karena yang ditipu adalah pekerja-pekerja kita atau pekerja-pekerja yang dianggap merupakan pekerja ilegal. Padahal niat mereka untuk menjadi legal, untuk menjadi pekerja legal itu sudah sangat luar biasa tinggi. Sehingga masalah pekerja ilegal kita yang ada di Malaysia bukan sebatas karena kita tidak mau, tapi karena terjadi penipuan berpuluh tahun dengan korban ribuan atau bahkan puluhan ribu orang kalau ditotal dalam puluhan tahun terakhir ini. Mereka pengen legal tuh, udah bayar gitu. Tapi kemudian ya ditipu. Makanya kemudian jadi banyak pekerja kita yang ilegal di sana. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini memang butuh pemikiran dari orang-orang yang pernah tinggal di Malaysia. Mungkin Presiden Prabowo bisa tanya kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Malaysia, kepada pekerja orang Indonesia yang ada di sana, kepada pekerja ilegal yang ada di sana, untuk kemudian ditanyakan situasinya seperti apa. Dan itu rasanya lebih baik, lebih bermanfaat dibandingkan Presiden Prabowo kemudian bertanya kepada para pejabat-pejabat kita yang ada di Indonesia yang tidak paham sama sekali soal kondisi dan situasi di Malaysia. Karena ini membutuhkan perbaikan yang sangat menyeluruh, dan itu dibutuhkan keseriusan dan instruksi Presiden Prabowo gitu. Karena kalau tanpa instruksi Presiden ini nggak akan bisa, nggak akan selesai permasalahan ini. Ya karena tadi itu menjadi seperti sebuah lingkaran setan. Kalau kita ditanya gitu ya, kenapa ada banyak pekerja ilegal yang ada di Malaysia? Karena mereka memang dibiarkan ilegal.
mereka sengaja dibiarkan begitu dan supaya bisa ditipu dan diperas berkali-kali oleh para aparat-aparat yang ada di sana. Itu sengaja gitu. Jadi ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini benar-benar butuh dukungan presiden, butuh momen yang baik untuk kemudian mengevaluasi supaya nantinya pemerintah Malaysia itu tidak melihat warga negara Indonesia sebagai orang yang berada di bawah kasta mereka. Karena itulah yang ada dalam bayangan mereka, dan setahu saya sampai sekarang juga masih sama. Aparat-aparatnya tuh masih suka meras lah gitu ya. Kalau ada orang Indonesia gitu ya, ada orang nih gayanya beda dengan khas orang Melayu misalkan, itu pasti langsung ditanya paspor. Dan kalau kita nggak bawa, langsung denda. Meskipun sebenarnya paspor kita ada di rumah gitu, itu langsung minta uang tuh. Kalau nggak, nanti di penjara. Itu yang saya tahu gitu ya. Dan dulu pernah, kemudian ada juga teman saya yang mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Sehingga ya, kalau ini dijadikan satu momen untuk membereskan masalah-masalah pekerja kita yang ada di Malaysia, itu bagus. Tapi kalau nantinya ini hanya menjadi satu berita yang mudah ditenggelamkan, ya sudah gitu. Ini nggak akan ada perbaikan, dan selamanya warga negara kita yang ada di sana akan diperas dan ditipu habis-habisan sampai kita jadi kebingungan bagaimana cara menyelamatkan mereka. Dan ketika ada insiden seperti ini, pihak kita, warga negara kita lah yang kemudian disalah-salahkan sama aparat. Oh, karena itu ilegal ya, karena ilegal. Jadi bagi pejabat kita yang ada di Indonesia yang berbicara soal pekerja kita itu ilegal, makanya kemudian terjadi insiden seperti ini, harap ditahan dan kemudian dikoreksi dulu gitu ya, bahwa ada permasalahan yang lebih dalam lagi dibandingkan soal ilegal dan kemudian mereka ditembak. Pertanyaannya, kenapa mereka ilegal? Itu yang harus diselesaikan. Bukan kemudian menyalahkan pihak warga negara kita yang menjadi korban hari ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.